Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online dan tentunya ini merupakan suatu kesempatan untuk kita kembali menikmati minggu-minggu Paskah, Prapaskah, dan kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan persiapan ibadah kami khususnya di dalam minggu-minggu Prapaskah. Kami berdoa Tuhan juga menolong dan memberkati kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, tetapi kami juga yang mendengar, semua kami diberkati dalam kasih dan anugerah-Mu. Tuhan tolong kami dan ajarlah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, memahami dengan baik dan benar dan mentaati dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat kasih dalam Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-5. Injil Markus pasal yang ke-5 kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Sekali lagi Injil Markus pasal yang ke-5. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang itu untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya akan memberikan suatu tema untuk kita renungkan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesus mencari dan menyelamatkan manusia yang terhilang. Satu tema yang saya pilih untuk kita mempersiapkan diri dalam masa Prapaskah. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mungkin kita pernah melihat ada satu tayangan di televisi yang mungkin kurang lebih 2-3 tahun yang lalu, atau mungkin sampai sekarang masih. Dalam tayangan itu menceritakan atau memaparkan atau menampilkan satu cerita atau satu kisah dunia lain atau
orang-orang yang kehidupannya bergaul dengan kuasa gelap. Memburu setan, memburu hantu, dan sebagainya. Nah, ketika kita memperhatikan baik-baik, maka dalam tayangan itu memaparkan betapa banyak orang-orang yang dikuasai oleh kuasa-kuasa gelap dengan roh-roh setan tadi. Mereka menampilkan suatu manifestasi yang begitu mengerikan. Ada yang terbang, ada yang loncat kian kemari, ada yang suara-suara menggelegar, ada suara yang menjerit, mengelengking, dan sebagainya. Menakutkan dan mengerikan sekali. Nah, sehingga orang yang dirasuki setan ini begitu terikat, begitu dikuasai, sehingga dia tidak mampu melakukan sesuatu yang seperti layaknya manusia biasa. Nah, jadi ketika kita melihat cerita ini, kita bisa membayangkan betapa mengerikan ketika seseorang sedang dikuasai oleh roh setan, dikuasai oleh roh-roh halus atau kuasa-kuasa kegelapan. Nah, apa sebenarnya yang ingin disampaikan dalam cerita ini? Dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dijangkau di sini adalah bagaimana ketika Yesus mencari orang-orang yang sedang terhilang. Perjalanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kalau misalnya kita membaca ayat-ayat sebelumnya, ketika Tuhan meredakan angin ribut, bukan angin ribut itu sendiri yang menjadi fokusnya. Tetapi kuasa itu dinyatakan untuk menyelamatkan orang ketika dia bersama-sama dengan Tuhan. Nah, misi perjalanannya adalah mencapai, mencari, menjangkau orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tersesat. Dan salah satu yang dikunjungi oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang yang sedang dalam kungkungan kuasa kegelapan. Nah, jadi jika kita mencermati dengan baik, maka apa yang menjadi misi Tuhan? Misi Tuhan adalah ingin menyelamatkan manusia yang tersesat, manusia yang terhilang, manusia yang terbelenggu oleh kuasa-kuasa di dunia ini, kuasa setan yang sedang bekerja dan giat hidup di dalam kehidupan manusia. Perhatikan baik-baik, apa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh setan ketika dia merasuki manusia. Ketika setan itu merasuki kehidupan manusia, dia tidak membawa seseorang dalam keadaan yang bebas, yang merdeka, memuji Tuhan, tidak. Tetapi kita perhatikan dalam ayat yang kita baca di sini, orang yang seperti ini, orang yang terikat ini, mereka terbelenggu dan hidup di dalam kuasa kegelapan. Sehingga di dalam ayat-ayat yang kita baca di sana dikatakan di pekuburan. Tempat orang atau tempat dunia orang mati, hidup dalam kegelapan. Kemudian dikatakan dia tidak mampu dijinakkan. Rantai dan belenggu itu semua dipatahkan, dimusnahkan. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan baik-baik, tidak pernah kuasa setan itu memberikan kemerdekaan. Apa yang dilakukan oleh setan-setan atau roh-roh kegelapan ini selalu membawa kepada penderitaan, membawa kepada kematian. Nah, disinilah kita bisa kembali melihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh setan-setan ini. Kenapa begitu kuatnya? Kenapa begitu dahsyatnya? Karena setan tidak pernah bekerja sendiri. Dia selalu berkelompok, dia selalu dalam satu komunitas. Ada berapa banyak? Mungkin kita pernah membaca tentang Maria Magdalena. Dia dirasuki 8 roh jahat. Nah, dalam bacaan kita di sini dikatakan legion. Legion itu merupakan satu pasukan yang begitu besar. Diperkirakan kalau misalnya dihitung dalam hitungan pasukan Romawi, itu kurang lebih ada 6.000 orang. Jadi tidak heran kalau orang-orang yang sedang kerasukan itu begitu kuat. Orang yang sedang kerasukan itu begitu dahsyatnya, begitu hebatnya. Namun apa yang terjadi?
setan-setan selalu membawa pada kematian. Nah, oleh karena itulah, dalam kondisi seperti ini, manusia-manusia yang terbelenggu, manusia-manusia yang tersesat, manusia yang terhilang, mereka berada dalam kegelapan. Tuhan Yesus ingin mencari mereka, supaya mereka kembali dibawa dalam satu kodrat manusia yang sejati, yaitu dalam hubungannya dengan Allah. Nah, sampai hari ini, saudara-saudara, Tuhan masih mencari orang-orang yang terhilang. Masih ada banyak orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Nah, siapa orang itu? Orang itu adalah saudara dan saya. Mengapa terhilang? Apa yang menjadi penyebab sehingga manusia itu terhilang? Yesaya 53 ayat yang ke-6. Yesaya mencatat di sana, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi ketika ada satu pertanyaan, mengapa? Apa yang menyebabkan kita bisa terhilang? Kita terhilang oleh karena kita tersesat jalan kita. Oleh karena kita tidak mengikuti arahan, kita tidak mengikuti patokan, kita tidak mengikuti panduan yang seharusnya kita ikuti dengan baik. Yesaya katakan bahwa kita mengambil jalannya sendiri. Loh, kok bisa? Nah, seseorang yang mengambil jalannya sendiri karena dia merasa tidak perlu ada panutan, merasa tidak perlu ada pimpinan, tidak merasa perlu ada panduan, merasa bisa, merasa sanggup. Sehingga Paulus katakan dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-28 dikatakan, karena mereka tidak merasa perlu adanya Allah. Karena mereka tidak perlu merasa untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka ke dalam pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, di saat seseorang merasa tidak perlu Tuhan, di saat seseorang merasa tidak membutuhkan Tuhan, sebenarnya saat itulah orang sedang terjebak di dalam jeratan kuasa setan, kuasa iblis. Mengapa mereka tidak merasa perlu? Mengapa mereka tidak membutuhkan? Ya, jawabannya simpel saja. Ya, karena mereka semua sudah merasa semuanya ada, semuanya terpenuhi, semuanya terjamin. Bahkan sampai hari ini pun orang katakan gak masalah, aman-aman saja, santai saja, kan begitu. Awal Februari saya dinyatakan positif COVID. Saya merasakan tidak ada perubahan apa-apa. Penciuman aman, kemudian perasa aman, tidak sesak, tidak seperti yang digambarkan, yang dibayangkan, atau yang diinformasikan, sedang merasa, waduh bagaimana sesaknya gitu ya. Saya merasa gak ada masalah. Bahkan ketika saya sudah mulai, ya katakan sudah negatif begitu ya, saya katakan, apa sih bedanya dengan COVID yang sebelumnya? Nah, sehingga saya mulai agak sedikit pongah, agak sedikit sombong, karena merasa tidak sesak. Tidak seperti orang-orang yang sedang dalam kasus-kasus tertentu. Mari kita kembali merenungkan. Apakah kita menunggu sesak dulu? Apakah kita menunggu kritis dulu? Ada berapa banyak ribuan orang mati, meninggal karena mereka kehabisan oksigen. Nah, saudara-saudara, apakah dalam kondisi ini kemudian kita merasa karena aman-aman saja, semua terpenuhi, semua terjamin, semuanya ada, kemudian kita katakan, wah nggak perlu Tuhan. Ketika kita merenungkan bahwa ketika kita memerlukan Tuhan itu saat-saat kritis saja, saat-saat sedang dalam masalah saja, saat-saat dalam keadaan kesulitan,
maka itu sebenarnya kita sudah terlambat. Ada berapa banyak orang yang mati karena COVID? Dianggapnya biasa-biasa, kemudian dilanggar begitu dengan begitu amannya. Dan ketika mereka masuk dalam kasus yang sama seperti itu, mereka kemudian tanpa ya tidak sanggup lagi ditolong. Nah, sekarang ini banyak orang tidak sadar kalau dirinya sakit. Sekarang ini banyak orang yang tidak sadar bahwa sedang membutuhkan pertolongan kesehatan, khususnya kesehatan rohani. Nah, kalau orang tidak merasa sakit, mereka katakan, untuk apa obat? Untuk apa dokter? Karena merasa tidak sakit. Apa nunggu? Kalau kita sudah mulai tergeletak, lemas, dan tidak berdaya, kemudian baru kita katakan, Tuhan tolong saya. Apakah begitu? Saya pikir tidak. Justru saat-saat inilah kita disadarkan bahwa kita sedang membutuhkan Tuhan. Ketika saudara membaca kitab Wahyu pasal 3 ayat 15-19, Tuhan menyampaikan itu kepada Yohanes untuk dicatat. Sampaikan kepada jemaat di Laodikia. Apa yang terjadi dengan jemaat di Laodikia? Jemaat Laodikia sedang suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Baiklah kalau kamu panas atau dingin. Kalau kamu suam-suam kuku, Tuhan katakan dimuntahkannya. Pertanyaannya, kenapa sampai suam-suam kuku? Tidak kegiatan, tidak semangat, tidak antusias, pelayanan asal-asalan dan sebagainya. Karena merasa tidak butuh, semuanya ada. Orang Laodikia berkata bahwa aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Firman Tuhan katakan, engkau tahu bahwa sebenarnya engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, buta dan telanjang. Tidak ada cara lain yang harus dilakukan oleh orang-orang Laodikia kecuali bertobat. Orang yang kerasukan setan atau terikat dengan kuasa kegelapan di zaman modern seperti ini, sekarang ini, agaknya berbeda dengan orang-orang yang kerasukan sekitar tahun 80 atau 90-an. Orang-orang yang kerasukan, mereka nampaknya seperti menggeliat-geliat, mereka berteriak-teriak, mereka bisa lompat ke sana kemari. Saya menyaksikan sendiri. Orang kerasukan itu ada yang manifestasinya seperti harimau, ular, kera, dan sebagainya. Tapi di era-era sekarang tidak. Tidak begitu nampak. Walaupun mungkin ada daerah-daerah tertentu, tapi hampir sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian kerasukannya seperti apa? Di era teknologi digital, semua fasilitas terpenuhi, semuanya ada, semua kemudahan-kemudahan tersedia, membawa semua orang, hampir semua orang, merasa bahwa tidak butuh apa-apa. Tanpa disadari, seseorang dibawa semakin jauh, dan semakin menjauh. Dan akhirnya ketika sudah jauh dari Tuhan, sulit dikendalikan. Nah, kalau sudah sulit dikendalikan, apa bedanya dengan orang yang sedang kerasukan dalam bacaan firman Tuhan ini? Mungkin memang benar tidak ada manifestasi yang muncul. Tetapi ketika seseorang sedang terikat, ketika seseorang sedang terbelenggu, mereka sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Ini merupakan satu indikasi bahwa ini tidak beda dengan orang-orang yang sedang terikat, sedang terbelenggu, atau dengan istilah lain, kerasukan. Orang yang kerasukan tidak mau diatur, tidak mau dibimbing. Semuanya maunya sendiri. Kalau ditegur marah, kalau dinasehati diingatkan marah. Itu kan tanda-tanda kalau seseorang sedang terikat. Jadi kerasukan tidak selalu manifestasinya itu dengan menggeliat-menggeliat seperti itu. Coba perhatikan baik-baik. Ketika kita membaca di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ketiga, firman Tuhan jelas dikatakan di sana bahwa maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Yudas yang bernama Iskariot.
Mereka kerasukan. Dia kerasukan. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Jelas-jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Yudas kerasukan. Di mana kerasukannya? Di dalam perjamuan. Ketika mereka di dalam satu persekutuan, ketika mereka masuk di dalam perjamuan kudus, mempersiapkan dari menjelang, ya katakanlah perjamuan terakhir pada waktu Tuhan Yesus akan disalib. Justru di situ loh, Yudas Iskariot kerasukan. Apakah Yudas Iskariot teriak-teriak? Oh tidak. Tetapi yang jelas dikatakan oleh Alkitab bahwa Yudas Iskariot sudah diperingatkan. Tetapi dia tidak mampu mengendalikan dirinya, tidak mampu mengendalikan emosinya untuk melakukan sesuatu yang jahat. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita masuk di dalam golongan orang-orang yang sedang kerasukan? Dalam masa Prapaskah ini mengingatkan kita bahwa Paskah itu adalah ungkapan kasih Allah. Tuhan begitu peduli dengan keadaan saudara dan saya. Dimanapun kita berada, situasi apapun yang sedang kita hadapi, sebenarnya Tuhan ingin membawa kita masuk di dalam persekutuan dengan Bapa-Nya di sorga. Allah ingin mendamaikan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan 2 Korintus 5 ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Pagi ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, bahwa sampai hari ini Tuhan Yesus mencari saudara dan saya, untuk menemukan saudara dan saya, dimanapun tempat saudara sekarang ini. Mungkin saudara saat ini sedang dalam kegelapan, mungkin saudara saat ini sedang terikat, terbelenggu. Setan selalu membawa seseorang kepada penderitaan. Bukan sampai di situ. Setan membawa kita sampai kepada kematian. Nah, fakta-fakta ini tertulis dalam Alkitab dengan jelas. Yohanes pasal 10 ayat 10. Dikatakan bahwa iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis itu membutakan pikiran. Iblis itu menyamar sebagai malaikat terang. Bahkan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 dikatakan iblis mendakwa siang dan malam. Setan membawa seseorang kepada penderitaan, tetapi Tuhan Yesus membawa pembebasan. Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus masuk di dalam wilayah itu, dia menemukan ada seorang yang sedang terikat. Tuhan Yesus datang ke Gerasa dan kemudian mengubah segalanya menjadi sesuatu yang lebih baik. Alkitab menuliskan bahwa orang yang kerasukan yang begitu kuat, bahkan tidak ada yang sanggup mengikatnya ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Orang ini dibebaskan dari ikatan kuasa gelap. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan menolong orang yang terbuang menjadi terpilih. Orang Gerasa yang kerasukan, ketika disembuhkan, Tuhan katakan, beritakanlah di kampung-kampung di mana kamu tinggal. Sehingga dalam ayat yang ke-20 dikatakan bahwa orang yang sudah sembuh, orang yang sudah yang dikatakan terbuang oleh karena terikat kuasa gelap, dipilih oleh Allah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, sekarang bagaimana respon kita? Apa yang harus kita perbuat agar kita benar-benar terbebas? Agar kita benar-benar terlepas? Bagaimana agar supaya kita sungguh-sungguh mengalami suatu kemerdekaan yang sejati? Mazmur 119 ayat 176 dikatakan, aku sesat seperti domba, carilah hamba-Mu ini Tuhan. Artinya bahwa ketika seseorang rindu untuk mengalami kebebasan, yang pertama ada kesadaran bahwa dirinya sudah tersesat. Selama belum ada kesadaran, selama belum ada satu pengakuan bahwa dirinya sedang membutuhkan Tuhan, dia belum pernah, tidak akan pernah mengalami pembebasan. Jadi kesadaran
ketika tersesat dan membuka hati untuk lawatan Tuhan, disitulah akan mengalami. Yang kedua, undang Yesus masuk di dalam kehidupan. Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kamu. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhamba. Yang ketiga, menyediakan diri untuk dipakai Tuhan. Siap dipakai untuk melayani Tuhan adalah salah satu alasan supaya kita sungguh-sungguh mengalami pembebasan yang sejati. Nah, oleh karena itulah, mari kita kembali melihat bahwa Yesus mencari saudara dan saya. Yesus mencari dan menyelamatkan manusia yang terhilang. Dan ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan, dia akan mengalami kelepasan, akan sukacita, damai sejahtera. Dalam masa-masa seperti ini, mari kita kembali melihat kasih-Nya yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.